Hasil Pilkada Indramayu 2024 dimenangkan oleh Paslon 02 Luki Hakim Saifuddin yang diusung oleh 5 kursi di parlemen. Siapakah nanti yang akan menjadi oposisi? Ini tentu pertanyaan masyarakat banyak. Dan siapakah partai-partai yang akan merapat ke Luki Hakim Saifuddin untuk memperkuat pemerintahan Indramayu ke depan? Untuk itu kita ngobrol langsung dengan Kang Asep Rumi. Ya. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif dari ICRC. Ya, dan juga beliau tim Paslon 02. Langsung saja, selamat datang Mas Asep. Selamat datang Mas Alma. Alma Corner, terima kasih sudah hadir. Luki Hakim ini kan menang, dukungan parlemennya hanya 5 kursi ya, yaitu dari PKS 3 kursi dan Nasdem 2 kursi gitu. Jadi butuh sekitar 20 kursi lebih lagi untuk agar kuat gitu di parlemennya. Kira-kira nih potensi untuk, pertama yang koalisi dulu dah ya. Yang koalisi itu apa saja dan yang oposisi kira-kira partai mana saja gitu di parlemen DPRD Indramayu ini. Gimana menurut Kang Asep? Jadi begini, dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk bisa menjalankan pemerintahan itu dengan akselerasi pembangunan yang cukup signifikan atau cukup tinggi, tentu butuh dukungan parlemen. Oke. DPRD Indramayu. DPRD Kabupaten Indramayu. Nah, hari ini Luki Hakim Saifuddin hanya punya 5 kursi di parlemen. Yeah. Tentu ini sangat kecil sekali. Artinya hanya 10% dari 50 kursi DPRD Indramayu. Yeah. Nah, penting untuk melakukan lobby-lobby politik dengan partai-partai yang memang punya kursi cukup banyak di parlemen, di DPRD Kabupaten Indramayu. Potensinya, mau tidak mau, publik pun tahu kalau Haji Saifuddin atau wakil bupati terpilih ini, beliau adalah ketua DPD Partai Golkar Indramayu. Hanya saja karena beliau tidak dapat rekomendasi dari Partai Golkar, sehingga jabatan ketua DPD-nya itu diganti oleh PLT hari ini. PLT DPD Golkar Kabupaten Indramayu. Potensinya sangat potensial. Kang Saifuddin, wakil bupati terpilih ini, akan mengambil kembali Golkar. Setelah dia dilantik. Nah itu ramai juga di media ya. Iya, ini sangat berpotensi. Kelihatannya lobby-lobby elitnya sudah dilakukan. Untuk kemudian mengambil kembali jabatan ketua DPD Golkar Indramayu. Oleh Kang Saifuddin. Artinya di parlemen Golkar punya 14 kursi. Ketika tereksekusi Golkar ini masuk dalam pemerintahan di Luki Hakim Saifuddin, berarti sudah mendapat dukungan kursi di parlemen itu 19. Itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua adalah yang disebut kemarin itu Partai Gajah. Golkar dengan Gerindra. Melihat hubungan komunikasi emosional dan keluarga Mas Luki Hakim ini hubungannya begitu erat dengan Gerindra, dengan elit-elit Gerindra yang di DPP, di pusat ya maksudnya. Di pusat. Ini penting, pasti akan dilakukan lobby-lobby elit ini oleh Mas Luki Hakim agar kemudian Gerindra juga ini masuk dalam koalisi pemerintahan. Karena ini sangat penting untuk akselerasi pembangunan dan program-program kerja bupati ke depan. Dan melihat konfigurasi politik hari ini, yang punya potensi untuk menjadi oposisi itu adalah PDI dan PKB. Hanya saja pertanyaannya,
Kalau PDI itu saya pikir partai yang sudah teruji lah. Di level pusat ataupun level daerah, beliau jadi posisi. Oposisinya sudah teruji? Sudah teruji. Di zamannya Pak Yance misal, almarhum Pak Yance, PDI tetap jadi oposisi. Nah, tapi melihat peta hari ini, ada juga yang secara diam-diam, kader bahkan petinggi PDI, yang memang ikut serta untuk memenangkan 02. Artinya, orang-orang tersebut akan menjadi kanal komunikasinya Mas Luki, agar kemudian PDI juga mampu merapat ke pemerintahan. Karena ada kanalnya di situ. Kanal yang sudah terbangun komunikasinya dengan Mas Luki. Itu struktural apa non struktural nih PDI-nya nih? Ada yang struktural, ada yang non struktural. Ada juga yang relawan, yang kemarin saya sebutkan itu. Nah, yang tidak ada kanal komunikasi kelihatannya ini di PKB. PKB. Karena sejauh ini saat rekonsiliasi pun Mas Luki sudah mendatangi Bang Hermanto. Kader Golkar itu ya. Kader Golkar sudah mulai datang ke Pak Haji Kassan. Dan belum terjadi silaturahmi dengan Paslon 03. Sepertinya kanal komunikasinya tersendat atau tersumbat. Tersumbat. Tapi di PDI ada kanal lain yang mampu bermanuver, saya pikir akan bermanuver di internal PDI agar kemudian bisa masuk dalam kubu pemerintahan. Yang belum terlihat kanalnya, kanal komunikasinya adalah PKB. Dan potensialnya PKB bisa jadi oposisi di Kabupaten Indramayu. Tapi sayangnya PKB ini cara memposisikan sebagai di luar pemerintahan sepertinya belum teruji juga. Belum ada ya? Belum ada. Misalnya kemarin di Pilpres. contoh Pilpres ya? Pilpres. Bahkan calon dia. Calon. Kandidat ketua umumnya merapat juga di pemerintah. Langsung ya merapat? Yes. Dan belum ada saya mendengar di level provinsi ataupun kabupaten pun, mungkin saya salah atau mungkin saya tidak kurang literasi atau kurang begitu tahu di parlemen di level provinsi ataupun kabupaten yang lain, bahwa PKB itu menjadi oposisi murni dengan pemerintahan ketika dia kalah dalam kontestasi pilkada. Hanya saja setahu saya memang belum teruji juga. Jadi selalu merapat ke pemerintah ya, yang menang gitu ya. Betul. Apalagi berbicara Golkar. Golkar nggak ada yang di luar pemerintahan, pasti di dalam pemerintahan. Karena ideologi kekaryaan itu. Apalagi kanal-kanalnya Golkar selesai lah. Kanal-kanal komunikasinya gitu kan. Nah, sebetulnya sih penting adanya oposisi itu. Ini supaya demokrasi kita itu sehat. Ada yang kritik di situ. Ada yang mempertimbangkan di situ. Karena partai-partai lain seperti katakanlah mohon maaf, Demokrat cuma 2 kursi. Kemudian Perindo cuma 1 kursi. Dan fraksinya itu juga fraksi gabungan. Mana bisa dijadikan oposisi. Kan kira-kira begitu. Dan kalaupun kemudian 19 kursi PS 31 kursi 31 kursi ya. 31 kursi. Kalau PDI walaupun merah ini kecenderungan sudah teruji untuk berada di oposisi seperti halnya dulu pemerintahan SBY di pusat. Dia 10 tahun jadi oposisi. Dia kuat dan memang teruji. Tapi belum tahu di Indramayu. Karena kanal-kanalnya sudah kelihatan, sudah ada kanal-kanal komunikasi. Kalau sekarang ya? Sekarang. Meskipun dulu juga pernah oposisi di era Yance itu ya? Yes. Di era Yance, selama Pak Yance berkuasa, almarhum Pak Yance berkuasa, PDI selalu dia berada di dalam posisi oposisi. Tapi sejauh berjalannya pemerintahan waktu almarhum Yance, karena
Golkarnya pun dominan, hampir 45%. Iya, tetap tidak berkutik. Jadi hanya butuh berapa kursi saja dari partai yang kecil. Artinya akselerasi pembangunnya tetap berjalan. Program-program pemerintahnya tetap berjalan dengan baik. Nah, ini PR yang tidak sedikit. PR yang tidak bisa diendahkan oleh pasangan Luki Hakim dan Saifuddin ketika dilantik tadi. Oke. Jadi modal 5 kursi ini tadi sudah digambarkan yang dekat ya, yang sudah melakukan komunikasi Golkar gitu. Golkar 19. Jadi Golkar ditunjukkan oleh Pak Saifuddin. Betul. Nanti Gerindra oleh Mas Luki. Jadi 19 ditambah 6, 25 dong ya? 25. Berarti udah 45%. 50%, sorry. Sudah 50%. Artinya untuk memenangkan di parlemen, ya paling butuh berapa kursi lagi kan? Bisa lobby juga dengan Demokrat misal. Atau Perindo ya? Atau Perindo. Oke. Fraksi-fraksi gabungan itu. Kan itu sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi itu. Jika memang PKB dan PDI ini memposisikan dirinya sebagai oposisi. Oh gitu ya? Sampai 5 tahun ke depan. Tapi potensi-potensi untuk bisa bergabung, ini kelihatan hari ini, kelihatannya dari PDI. PDI siap merapat ya? Karena asumsinya sederhana, karena ada kanal-kanal komunikasi di situ. Tapi itu kan non struktural kanalnya gitu. Sebetulnya ada juga yang struktural. Yang struktural, hanya nggak mau muncul. Oke. Kan begitu. Oke. Nah, anggap saja berarti bahwa yang 03 ini adalah partai terakhir gitu yang diajak untuk berkoalisi di parlemen ya. Betul. Jadi tersisa 25 kursi. Betul. Itu menghitung tadi Demokrat dan Perindo gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Oke. Hanya didukung parlemen 25 kursi. Ini kan tapi juga belum pasti juga kan karena memang belum terjadi dukungan secara resmi ya. Betul. Baik itu di Golkar maupun Gerindra gitu. Misalnya 50-50 gitu ya. Mereka oposisi dan ini juga oposisi 50% dong. Nah, ini gimana nih ke depannya gitu? Sebetulnya dinamikanya makin bagus sih. Kalau ada 50-50. Dinamikanya akan bagus. Dialektiknya makin menyenangkan. Oke. Tentu untuk kebaikan Indramayu secara keseluruhan gitu kan. Karena untuk mengerem nafsu kekuasaan menjalankan program yang memang secara kajian-kajian teoritis ataupun kajian-kajian akademis kurang begitu menguntungkan bisa saja dilakukan oleh pemerintahan. Kalau tidak ada oposisi gitu kan. Yang penting ya tadi deal-dealan saja. Oke. Ini menarik sebetulnya kalau 50-50. Ada lobby-lobby tingkat-tingkat dewa di situ dengan partai-partai yang dikatakan bisa menjadi penentu untuk menyetujui kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah daerah. Oke. Jadi salah satu programnya kan Indramayu Reang ya itu tagline-nya ya yang jelas ya bahwa katanya beberes Indramayu ya. Bebarengan gitu. Nah, ini kan memang butuh dukungan full dari parlemen karena pasti ada kebijakan-kebijakan yang sangat jauh berbeda dengan pemerintah sebelumnya gitu. Nah, misalnya nih PKB dan PDI juga ikut bergabung semua, jadi tidak ada oposisi. Misalnya gini, misalnya. Ini kan lagi santernya begitu di pusat juga hampir ya semua tanpa oposisi. PDI sudah mulai merapat gitu. Di pusat juga. Nah, kalau gimana itu? Kalau teori demokrasi yang sehat itu mesti ada oposisi. Harus ada ya. Cuma pertanyaannya ada yang mau bertahan nggak jadi oposisi? Oke. Itu saja. Artinya ini kan oposisi kan untuk mengontrol saja sebetulnya dengan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah daerah. Ya. Apakah kemudian kontrol yang dilakukan oleh oposisi ini menganggap program-program ini tidak begitu dibutuhkan secara mendesak ataupun mendesak dibutuhkan dengan cara-cara yang memang ada pertimbangan lah di situ di parlemen itu oleh oposisi. Okay. Artinya demokrasi ini menjadi bagus dialektikanya, bagus dalam proses
dinamikanya. Gitu. Jadi ya itu tadi, kalau nyanyian itu kan wakil rakyat itu bukan paduan suara yang semuanya setuju semua. Tapi harus ada juga yang menjadi koreksi-koreksi yang sifatnya fundamental dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehadiran oposisi itu penting dalam era demokrasi ini. Kalau sumpamanya menjadi merapat semua ke pemerintahan, ya sudah nggak perlu ada pilkada lagi. Jadi gitu. Tinggal digilir saja gitu. Jadi Kang Asep harapannya harus dong oposisi itu ada. Gitu. Harus ada oposisi. Karena penting oposisi itu. Misalkan kalau dihitung nih ya dari di luar 5 kursi tadi ya, urutannya yang diprioritaskan berkoalisi dulu berkoalisi Golkar dulu yang wajib berkoalisi. Golkar pasti diamankan. Karena pemenang ya. Pemenang. Gerindra juga pasti diamankan. Karena butuh, ya mau tidak mau hari ini Luki Hakim diusung oleh Nasdem dan PKS. Yang hari ini yang berkuasa di pusat itu Gerindra, Bos. Jadi Gerindra dan artinya penting Gerindra dengan Golkar ini untuk masuk dalam lingkaran pemerintahannya. Dalam rangka pertama pengamanan di internal DPRD parlemen di DPRD Kabupaten Indramayu. Kedua untuk pengamanan program-program pemerintah pusat. Melalui 2 partai itu. Biar ada sinergi maksudnya gitu. Yes. Belum juga di provinsinya Deddy Mulyadi ya. Deddy Mulyadi. Gerindra juga. Ini kan sudah satu arah gitu. Iya. Ini kan menarik untuk untuk pembangunan Indramayu ke depan. Dan dua partai ini penting untuk kemudian diselesaikan masuk dalam lingkaran kekuasaan, lingkaran pemerintahan. Ditambah Demokrat dan Perindo ya. Misalkan ini yang kecil dulu nih, Demokrat sama Perindo ini lebih prioritas mana nih? Kalau di pusat kan Demokrat ya masuk ya. Ya kalau melihat peta politik di nasional ya tentu Demokrat. Perindo nanti dulu gitu. Karena Perindo kecenderungannya ke Banteng, ke merah kan. Kalau Demokrat dari konfigurasi Pilpres kemarin ya sudah ada dalam koalisi Kim Plus. Berarti dari incumbent 03 ini kemarin ini Demokrat dulu yang suruh masuk gitu maksudnya. Untuk menambah dari 25 itu menjadi 27. 27, mending lah ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, artinya yang PDI, PKB dan Perindo ya. Perindo 1 kursi ya. Iya. Itu bukan prioritas untuk diajak koalisi oleh paslon Luki Hakim nih. Sepertinya demikian. Tapi dia Mas Luki dengan Kang Saifuddin akan coba untuk melakukan komunikasi dengan kanal-kanal komunikasi yang memang sebetulnya sudah terjalin. Sejak yang tadi PDI. Yang PDI ini. Semenjak proses pilkada itu. Yang sejak proses pilkada itu sudah terkomunikasikan dan ini adalah kanal-kanal komunikasi untuk kemudian bisa masuk dalam lingkaran internal PDI dan masuk di pemerintahan Luki Hakim Saifuddin. Nah, misalnya nih PDI dan PKB pengen bergabung, diterima apa ditolak kira-kira? Sebetulnya sarannya Kang Asep untuk Luki Saifuddin nih. Tadi ya, kalau saya masih berprinsipan pada proses demokrasi yang sehat. Mesti ada pertimbangan yang cukup untuk bisa menolak atau menerima. Pertimbangan yang sifatnya fundamental. Pertimbangan yang sifatnya penting untuk dipertimbangkan. Karena tadi saya masih berpikir bahwa demokrasi yang sehat itu harus ada oposisi. Supaya kontrolnya ada. Artinya harus ketat gitu mungkin syaratnya atau apa. Betul. Artinya begitu. Dan dalam koalisi kayak begini-begini kan sebetulnya tidak ada hal-hal yang sifatnya transaksional. Tidak ada sifatnya yang rupiah atau dolar. Gitu. Iya. Artinya bergeningnya ada bergening
bargaining program. Karena dua lembaga ini, eksekutif dan legislatif, ini keduanya saling membutuhkan untuk bisa bersinergi. Tapi dalam konteks-konteks tertentu, tentu partai-partai politik yang ada di kursi di parlemen harus berperilaku sebagaimana posisi dia. Posisi di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kira-kira begitu. Kalau memilih menurut Kang Asep nih antara PDIP dan PKB gitu ya, itu lebih diprioritaskan mana nih untuk berkoalisi dengan Luki Saifuddin ini? Kalau menurut kursi, ya PDI lah. 12 itu ya? Karena 12 kursi. Oke. Dan lebih memungkinkan. Karena ya tadi kan memungkinkannya dilihat dari proses pilkada ini sudah ada kanal-kanal komunikasi dari kader-kader, baik kader ataupun kepengurusan di internal PDI. Kanal komunikasi sudah jalan. Tinggal bagaimana memapankan komunikasi ini menjadi sesuatu yang bisa menjadikan PDIP masuk dalam pemerintahan. Oke. Nah, kan di partai juga kan membawa gerbong-gerbong lain, misalnya ada sayap partai dan juga ada organisasi-organisasi yang bisa dikatakan organisasi sayap lah ya, misalnya MII lebih kemana gitu, HMI kemana, GMNI kemana, KBNI lebih ke PDI Perjuangan ya kan, kan Kang Asep sendiri kan di HMI ya, betul, di HMI dan masuk ke kepengurusan Kahmi Indramayu gitu. betul. Nah ini Paslon Luki Hakim Saifuddin ini melihat gerbong-gerbong seperti itu, gimana nih? Sebetulnya kalau disebut sayap partai bukan juga sih. Oke, ya. Kayak GMN, apa teman-teman GMNI, teman-teman PMII, HMI, lebih bebas ya. kami. Ini kan bukan sayap partai, tapi organisasi ekstra kemahasiswaan. Ya. Yang dimana punya alumni yang punya ikatan tersendiri, seperti IKA, GMNI. Terus apa namanya IKA PMII, terus ada Kahmi berhimpunnya alumni HMI di situ, kemudian ada teman-teman kami. Nah, sebetulnya itu bukan organisasi sayap partai. Jadi tidak bersentuhan dengan partai politik ya? Tidak, cuma gennya memang berbeda. Ada gennya ke merah, ada gennya ke hijau, ada gennya memang di semua partai politik ada. Iya. HMI. Sekarang sudah lebih modern ya. Nah, kayak kami gennya katakanlah genetiknya ke PKS. PKS, kami gitu ya. Ya, kaminya gitu. Kaminya kan gitu. Tapi secara tegas bahwa organisasi itu bukan sayap partai. Iya. Cuma ada genetiknya memang di situ. Genetik genetik ideologinya memang di situ. Kalau memang mampu mengoperasionalisasikan dari organisasi-organisasi itu, iya sebetulnya sebagai kontrol sosial. Di luar parlemen, di luar pemerintah. Artinya Paslon Luki Hakim Saifuddin ini tidak harus melalui partai dong untuk menguasai tadi organisasi-organisasi itu ya? Enggak mesti. Misalnya kemarin juga banyak yang mendukung Luki Hakim, baik dari GMNI, ya kan? HMI, PMII, ada semua ya? Ada semua. Iya. Ada semua. Di paslon nomor 1 ada semua. Di paslon 2 yang numpuk. Di paslon 3 juga ada. Jadi semua punya peranan individu masing-masing. Jadi nanti lebih ke personal berarti ya? Iya, lebih ke personal. Kalau secara kelembagaan tidak ada yang mendeklarasikan mendukung salah satu paslon. Iya. Karena kepentingan organisasi ini adalah kepentingan untuk kontrol sosial terhadap kepemerintahan. Berarti bisa jadi dong nantinya gerbong individu dong yang ini. Kalau secara organisasinya ya. Maksudnya? Ya, misalnya yang di HMI tadinya yang 02 siapa, yang 03 gitu ya. Bisa jadi begitu. Akan ada tercipta dinamika-dinamika yang ya udah biasa lah. Sudah lumrah dan umum dalam urusan-urusan kayak begitu-begitu dalam pilkada mah. Tinggal bagaimana yang dianggap punya kontribusi yang cukup bagus. Oke, kita balik lagi ke parlemen ya. Baik. Tadi udah diprioritaskan nih Golkar, Gerindra, sama satu lagi di pihak sebelah ada potensi. Iya, ada potensi. Demokrat gitu ya. Selama ini Paslon Luki Saifuddin ini
Demokrat sudah melakukan komunikasi. Sejauh ini kelihatannya yang saya tahu belum ada komunikasi. Oke. Yang sudah ada komunikasi itu di dua partai itu. Golkar dan Gerindra. Golkar dan Gerindra. Dan itu tercipta sejak ada kunjungan silaturahmi, rekonsiliasi antara Paslon 2 dan Paslon 01. Langsung datang ke rumahnya Pak Bambang, Mas Luki Hakim gitu. Termasuk wakilnya. Kemudian datang juga Pak Haji Hasan Basari. Ini kan dalam rangka rekonsiliasi begitu sekaligus lobby-lobby politik di situ. Untuk tadi mendukung di parlemen. Untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan di parlemen. Misalnya nih ini PKB PDI ini kan lumayan besar juga ya di parlemen. Betul. Di Indramayu gitu. Kalau misalnya mengajak salah satu entah BDI maupun PKB, mereka bersyarat mungkin misalnya gitu. Maksudnya yang bersyarat itu yang ngajaknya apa yang diajak yang mengajukan syarat? Misalnya Paslon Luki Saifuddin mengajak nih PDI atau PKB. Mereka ngasih syarat. Ini kira-kira seperti apa nih Paslon? Ya mungkin melihat dari apa syaratnya. Jika memang dihitung secara kalkulasi politiknya masuk akal, saya pikir no problem, nggak jadi soal. Tapi kalau sudah tidak lagi masuk akal secara politis, kepentingan pemerintahan ke depan, ya ngapain juga harus diambil. Lebih baik oposisi maksudnya? Lebih baik silakan oposisi, ambil aja Demokrat. Artinya Demokrat lebih, ya karena aja 2 kursi, kemungkinan syaratnya juga tidak akan setinggi PDIP yang punya 12 kursi. Dan masih rasional untuk bisa mendukung program-program pemerintah. Karena menambah 27 kursi, 27 suara. Artinya cukup ketika voting. Artinya kan cukup. 27 itu. Cukup. Jadi kalau mau bergabung silakan, artinya gitu ya? Iya. Jangan ngasih syarat gitu. PDI dan PKB nih. Iya. Kalau tidak ya juga silakan gitu. Iya silakan. Tapi kalkulasi politik di parlemennya harus benar-benar dihitung dengan matang untuk menunjang program-program pemerintah ke depan. Yang diamankan ya tentu yang lebih potensi ya Demokrat. Yang masih genetiknya sama di pusatnya dengan dengan Gerindra dengan Golkar. Kalau hitung-hitungan genetik ya di pusat, pemerintahan pusat terutama, itu kan yang terutama PKB ya, itu jelas sudah dikasih jatah menteri dong. PKB ya. Kecuali mungkin PDIP ya. PDIP ya meskipun hanya mantan paling ya yang dikasih. Nah ini gimana nih di Indramayu? Apakah itu berlaku juga untuk ngikutin pusat gitu? Untuk merekrut semua, tidak ada oposisi? Atau ditinggal PDIP ditinggal gitu? Atau bisa jadi PDI yang justru atau kalau melihat konfigurasi di pusat, kalau lihat konfigurasi di pusat ya, ini potensinya PDI yang ditinggal, yang menjadi oposisi. Kalau misalnya dari pusat, karena hampir di Jawa Barat calon-calon PDI itu tumbang, hanya Cirebon saja yang jadi. Kuningan tumbang, Majalengka juga, tumbang, Indramayu tumbang. Subang itu tumbang juga. Artinya posisi PDI ini tidak seksi di iklim konfigurasi politik nasional ini. Sehingga kalau memang instruksi DPP untuk menjadi oposisi, saya yakin PDI akan mengikuti itu. Karena patsunnya luar biasa dengan DPP. Takdimnya luar biasa ke DPP. Sehingga dan memang sudah terlatih juga. Jadi kanal-kanal itu tadi yang disebutkan kanal-kanal itu gimana tuh yang bisa berkomunikasi? Iya bisa jadi kanal-kanal itu akan mental. Kalau sudah ada fatwa dari pusat ya. DPP. Artinya pada akhirnya yang individu itu akan menjadi koalisi individu. Bukan membawa partai lagi. Dan jika memang itu dianggap oleh partai melanggar, ya biarkan PDI yang mengurus secara internal. Jadi banyak tuh yang keluar dari PDI nanti? Bisa jadi.
Bisa jadi dari PDI masuk PKN kan begitu. Bisa juga masuk ke Hanura. Kan. Partai-partai baru lah ya. Partai-partai baru. Oke, yang belum ada di parlemen sekarang di Betul. Indramayu ya. Oke. Nah, kalau PKB nih, misalkan dia minta masuk gitu, diterima aja gitu ya. Kalau memang syaratnya tidak begitu kalau memang tanpa syarat misalnya, atau secara syarat pun ketika ada kalkulasi politiknya rasional, ya saya pikir no problem juga masuk. Dan biarkan PDI jadi oposisi. Sendirian dong? Iya, enggak apa-apa. Oh, sama Perindo? Sama Perindo. 1 kursi? Iya. Oke. Berarti 13 kursi lah ya. Iya, 13. Ya cukup ada dinamika lah. Kalaupun ada salah satu partai yang punya kursi cukup banyak dan menjadi oposisi. Misalnya masuk semua lah dalam koalisi gitu ya. Itu secara berjalannya program Luki Saifuddin ini, Indramayu Reang ini, itu mungkin secara, taruhlah tanda kutip ya, bahasa kasarnya gitu, bagi-bagi kue gitu ke relawan dulu yang mendukung 02. Ini mengganggu nggak gitu ketika lawan masuk gitu? Pasti mengganggu existing teman-teman yang sudah berjuang. Oke. Pasti mengganggu. Pasti mengganggu itu. Nah, saya tidak melihat aspek mengganggu atau tidaknya ya. Oke, ya. Tapi kesehatan dalam menjaga demokrasi di Indramayu. Itu saja sebetulnya. Karena demokrasi itu penting adanya oposisi. Kalau sudah nggak ada oposisi, ya sudah, giliran saja jadi ini. 5 tahun ke depan siapa PDI, 5 tahun ke depan siapa, 5 tahun siapa. Akhirnya demokrasi nggak sehat. Jadi tidak ada yang kontrol. Kalau sudah begitu, kecenderungan nanti ugal-ugalan pemerintahannya. Rebutan tah di dalamnya mungkin. Ugal-ugalan ini saya enak model dewe. Jadi tidak ada yang kontrol gitu. Di parlemennya. Dan ini sangat cukup buruk untuk demokrasi. Jadi sarannya Kang Asep ini ditolak aja deh, misalkan minta koalisi PDI atau PKB. Sisakan satu partai yang punya kursi cukup untuk menjadi oposisi. Biar demokrasi ini tetap sehat dan kontrolnya ada. Sisakan satu partai yang itu ya, untuk oposisi ya. Untuk oposisi. Yang suaranya cukup signifikan lah. Kalau Perindo, kalau Demokrat ini kan nggak pantas juga dari oposisi, Pak. Iya, karena cuma partai kecil lah. Artinya tidak terhitung. Semisal salah satunya dari PDI ataupun PKB. Terkecuali ada pengecualian ngerengek-ngerengek, pengen masuk di parlemen, masuk ke di koalisi. Yaitu rengek-rengek, dalam diksi rengek-rengek itu bisa jadi pertimbangan politik enggak tuh? Gantian dikasih syarat gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu ya. Oke. Misalnya menjaga dalam satu periode gimana gitu biar kepemerintahan Luki Saifuddin ini sampai terakhir gitu lah ya. Iya, tidak ada yang mengganggu. Sampai 5 tahun. Dan saya harap ke depan harmonisasi antara Mas Luki dengan Kang Saifuddin ini iklimnya tetap terjaga, harmonisasinya. Sampai akhir pemerintahan. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang kemarin yang pernah terjadi, jangan sampai terjadi. Ini membuat masyarakat Indramayu, saya sendiri merasa malu dengan peristiwa-peristiwa itu. Yang belakang ya. Jadi iklim harmonisasi ini tetap harus dijaga. Siapapun teman-teman yang menjadi relawan, menjadi supporting system, baik yang merapatnya ke Kang Saifuddin ataupun yang merapatnya ke Mas Luki, harus tetap bisa menjaga ritme solidaritas, kesolidan dua orang penting di Indramayu ini. Jangan sampai membuat manuver-manuver yang berimplikasi pada intrik dan konflik antar keduanya. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa itu. Artinya jangan sampai terulang ada mundur-mundur lagi gitu ya. Misalnya gini kan, ke masyarakat ini kan ada yang menilai ya bahwa Luki Hakim hanya memenangkan saja targetnya. Setelah itu
mundur gitu, katanya gitu. Itu isu gitu gimana nih? Itu kan sebetulnya isu liar yang memang orang itu nggak suka Luki Hakim. Oke. Itu saja. Poinnya adalah hari ini Luki Hakim mau tidak mau akan dilantik menjadi Bupati Indramayu. Dan Kang Saifuddin akan dilantik sebagai wakil Bupati Indramayu. Tinggal bagaimana harmonisasi keduanya dijaga oleh teman-teman relawan, teman-teman yang masuk, yang support sistem waktu proses pilkada, baik gerbongnya Kang Saifuddin maupun gerbongnya Mas Luki, ini harus bisa menjaga ritme itu, iklim harmonisasi itu harus tetap dijaga. Karena kalau sampai ada konflik intrik yang pernah terjadi di 3 tahun ke belakang, di belakang, saya sebagai orang yang pernah ada di lingkaran itu, malu bos. Malu bos. Jadi memang sudah komitmen bahwa Luki Hakim juga tidak akan mundur gitu? Tidak ada. Beliau akan menyelesaikan 1 periode. Soal kemudian setelah 1 periode akan kemana? Ya itu nanti. Itu urusan nanti. Tapi yang pasti dalam 1 periode 5 tahun ke depan tidak akan mundur. Tidak akan. Komitmennya mundur. Begitu. Komitmennya begitu. Tidak ada yang mundur. Saifuddin pasti tidak akan mengganggu maksudnya atau melakukan manuver. Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Harmonis gitu ya. Iya, artinya harmonisasi itu kan kadang-kadang itu kan muncul dari teman-teman yang pernah ikut dalam by system dalam proses pilkada. Kadang-kadang kan bisikan-bisikan di lingkaran-lingkarannya itu yang membuat kacau. Yang membuat rusak harmonisasi 2 orang ini. Di lingkaran Luki Hakim Saifuddin. Harapan saya secara pribadi saling menjaga. Untuk bisa menjaga iklim harmonisasi itu sampai selesai di pemerintahan. Artinya Luki Hakim dan Saifuddin juga harus pintar mencari orang di sekitar gitu ya? Betul. Harus bisa memfilter bisikan-bisikan para para orang-orangnya lah di sekitarnya lah. Para pencari suaka kepentingan. Para mencari suaka kepentingan harus mampu memfilter itu. Kalau ini mengarah pada ketidakharmonisan langsung cut gitu maksudnya? Betul. Jangan sampai, intinya harus punya komitmen yang lebih dari teman-teman ini, yang di lingkarannya Kang Udin ataupun lingkarannya Mas Luki, untuk sama-sama menjaga harmonisasi ini, iklim harmonisasi ini sampai 1 periode ini berjalan dengan baik. Baik, mungkin terakhir nih, silakan disampaikan harapannya Kang Asep gitu kepada terutama yang calon koalisi maupun calon oposisi, seperti apa baiknya gitu. Apakah harus ada oposisi, apa tidak ada oposisi? Mungkin bisa disampaikan gitu. Pesan kepada para partai politik terutama di parlemen. Silakan. Pesan saya malam ini, saya masih tetap mengacu pada proses demokrasi yang sehat di Indramayu. Demokrasi yang sehat itu ketika adanya oposisi. Ketika semuanya masuk koalisi, itu cenderung tidak ada dinamika, tidak ada dialektik dalam membangun Indramayu. Jadi penting kehadiran oposisi itu. Dan yang mau jadi oposisi, silakan. Ini lebih bagus, akan lebih terhormat. Kalau semuanya masuk koalisi, iya, apa artinya ada pilkada dan membuat demokrasi ini menjadi nggak sehat. Mungkin satu lagi untuk tadi yang sudah saya ulang-ulang, bahwa baik teman-teman yang sudah mengikuti proses pilkada, mensupport by system, baik yang ada di lingkarannya Kang Udin, Kang Saifuddin, ataupun lingkarannya Kang Luki, harus punya komitmen bersama menjaga iklim harmonisasi kedua tokoh ini sampai selesai 1 periode menjabat. Harus menjaga, harus punya komitmen itu. Karena mau tidak mau kolaborasi 2 tokoh ini penting untuk membangun Indramayu ke depan. Jangan seperti peristiwa yang pernah terjadi di Indramayu. Akhirnya
iklim pemerintahannya nggak sehat dan banyak target-target pembangunan yang tidak bisa tereksekusi dengan baik. Artinya nanti yang rugi adalah masyarakat Indramayu. Mungkin 2 pesan itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Alamak. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap. Sudah hadir di Alma Corner. Thank you. Kita kembali di edisi berikutnya di Alma Corner. Simak, oper, no baper.